Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel ini teman-teman. Nah, teman-teman di kesempatan pada sore ini saya ingin mengupdate teman-teman ya, mengupdate informasi terbaru dari Ruby Network ya atau Ruby Mining ini. Nah, kali ini Ruby merupakan adalah mining dari Vietnam teman-teman ya. Dari Vietnam yang dimana waktu-waktu lalu ini kita lagi mengusahakan untuk proses KYC-nya. Nah, tiba saatnya saat ini sudah terverifikasi untuk akun saya teman-teman. Nah, walaupun juga jumlah yang saya dapatkan sini masih tergolong minim teman-teman ya. Nah, di sini teman bisa melihat sekarang cirinya. Nah, di sini saya hanya ingin membagi kepada teman bagaimana caranya apa namanya? Bagaimana untuk men-sharingkan ciri-ciri dari QC yang sudah terverifikasi atau sukses. Dan nanti kita coba ya, kita coba migrasi ke dompet. Nah, di sini syaratnya untuk migrasi ke dompet atau dari balance yang ada di mining ini nanti kita bawa ke dompet itu syaratnya harus terverifikasi terlebih dahulu, teman. Nah, karena kebetulan sini sudah terverifikasi, nanti saya akan mencoba langsung untuk melakukan proses migrasi dari balance mining kita ke dompet wallet kita yang ada di Ruby ini, teman. Nah, di sini saya tunjukkan terlebih dahulu sebelum kita melihat informasi-informasi terbaru juga, teman ya, dari sosial medianya Ruby maupun di Telegramnya. Nah, di sini kita lihat dulu seperti ini. Nah, di sini adalah miningnya, teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal Ruby, bisa kalian lihat di sini Ruby sudah kita gali, sudah kita mining dan di sini baru memiliki referral sekian. Nah, ini opsional ya, bisa memiliki referral dan tidak. Dan yang pasti kalian wajib melakukan mining setiap 24 jam sekali. Nah, di sini saya baru melakukan mining tadi kembali di setengah jam yang lalu teman ya. Masih berjalan sampai dengan 2-3 jam lagi. Dan di sini teman-teman bisa langsung lihat di pada bagian ini. Nah, saya tunjukkan terlebih dahulu di sini. Nah, di sini saya tunjukkan untuk ciri dari terverifikasi. Nah, cirinya seperti ini. Nah, sudah ada centang birunya ya, tentang birunya. Dan di sini tadi saya mendapatkan notif teman. Nah, di sini saya klik kembali di bagian discovery. Di sini ada notif teman. Nah, notifnya seperti ini. Kalau kita cek, your KYC request has been received in process of verification. Jadi di sini uh, uh, ada notif seperti itu di 14.19 dan akhirnya setelah 14.25 itu di verifikasi sukses man. Nah, jadi sekitar 6 menit itu langsung di verifikasi sukses man. Congratulations, you have complete KYC verification. Now your account has full right of verified account in Ruby project. Nah, itu cirinya ya, itu ciri dari notifikasi yang ada. Nah, sekarang kita tunjukkan langsung di sini. Nah, ini cirinya lagi kalau sudah terverifikasi. Nah, di sini terlihat sudah ada centang birunya. Nah, kalau kita cek di user verification seperti ini. Nah, tulisannya kan sebelum-sebelumnya ini awalnya not verified. Jika kita sudah sukses untuk mengirimkan filenya saat yang lalu saya kalau kemarin tuh nggak salah antrian ke 1484 ya. 1484 dari 6000 slot yang ada. Nah, awalnya di sini setelah kita sukses mengirimkan statusnya adalah request send, itu warna kuning. Nah, kalau belumnya not verified dan jika sudah warnanya hijau seperti ini, verification teman ya. Nah, dan jika kita klik pada bagian sini, jika kita klik pada bagian sini, terlihat seperti ini teman. Nah, verified seperti ini namanya, verified partner certificate ada seperti itu. Congratulations to send esteemed partner miner of the Ruby network. The journey you have member. Nah, intinya seperti ini ya kalau saya nanti baca ini bahasa Inggris. Dan yang pasti di sini intinya kita sudah terverifikasi dan melakukan full artinya full menunya, full versi karena sudah diverifikasi. Dan di bawah ini saya tidak spill ya teman-teman ya, tidak saya spill atau sharingkan karena di bawahnya ini ada KYC information seperti nama, profile dan juga foto-foto kita yang kita pakai KYC yaitu foto KTP tampak depan, tampak belakang dan juga selfie. Nah, di sini juga perlu saya sharingkan juga pada teman saat kita melakukan selfie itu saya sepertinya di sini salah teman-teman ya mengisi di dalam catatan kecil kan ada kita memegang kertas teman-teman ya. Nanti kalau kalian melakukan KYC ada megang kertas itu seharusnya dilakukan tulis sesuai dengan tanggal kita melakukan KYC, tapi saya tulis di sana tanggal lahir. Nah, ternyata diloloskan teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Artinya informasinya kita coba sharingkan, moga-moga bermanfaat. Nah,
Setelah ini, apa yang harus kita lakukan jika sudah terverifikasi? Nah, di sini sekaligus saya langsung saja praktek. Kalau sudah terverifikasi seperti ini, kalian langsung saja klik pada bagian statistik. Nah, ini syaratnya harus melakukan verifikasi untuk melakukan migrasi, teman-teman. Kalian klik pada bagian statistik inilah statistik, dan kalian klik saja pada bagian statistik ini, teman. Nah, ini tujuannya sekarang kita memindahkan dari mining balancing ke dompet wallet. Nah, dompet wallet itu yang mana, teman? Dompet wallet itu yang ini, teman. Nah, jadi kalian sebelum melakukan QC atau sesudah melakukan QC, kalian bisa klik dompet wallet. Nah, di sini kalian bisa buat frase, buat dompet. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa cek di video saya sebelumnya atau dalam deskripsi video ini secara detailnya, teman-teman ya. Oke, nanti kalian bisa cek, bisa kalian terima Ruby kalian yang dari mining kalian. Nah, sebelumnya ini tidak seperti ini, teman-teman. Nanti akan ada tulisan create wallet seperti ini, teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita langsung lakukan migrasi. Caranya klik pada bagian sini. Di statistik, klik pada bagian ini. Oke. Nah, setelah itu klik statistik dan selanjutnya di sini ada tulisan seperti ini. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman. Nah, your user verified. Di sini kalian sekarang langsung lakukan verifikasi. Oke, user verified. Nah, untuk yang tampilan ini akan ada jika sudah terverifikasi, teman ya. Itu catatan jika sudah terverifikasi, dan jika belum ini tidak akan bisa dibuka. Dan tombol migration ini tidak akan muncul. Nah, sekarang karena sudah ada, saya langsung saja klik migration. Oke, di sini saya klik dan di sini saya coba klik seperti ini. Nah, di sini ada tulisan apa, teman ya. Warning, this wallet version is under. Oke, kita coba cek sekarang. Oke, kita coba cek bagian mana, teman ya. Kita coba cek dulu. Nah, teman, di sini ada note, teman. Ada note. Di sini saya harus perhatikan dulu. Ini ada warning. Nanti kita coba tanyakan apa artinya. Nah, di sini kita coba cek di sini, kita coba scroll. Ini masih bisa untuk melakukan migrasi 83 saja, teman ya. Dari saldo saya yang ada 200-an. Nah, di sini kalau kita lihat di sini hanya bisa migrasi 83 saja. Tapi di sini kalau kita lihat di warningnya seperti apa, teman. Kita coba cek. Sini ada terlihat seperti ini, teman ya. Terlihat seperti ini peringatan versi dompet ini sedang dibangun. Demi keamanan mohon jangan melakukan migrasi lebih dari 100 unit. Jadi karena di sini masih under construction, masih dibangun, teman-teman ya. Jadi katanya jangan melakukan migrasi lebih dari 100 unit. Nah, untuk saat ini saya hanya bisa 83. Jadi sini saya bisa melakukan migrasi hanya 83 saja dari yang ada ya, dari wallet saya yang ada, dari balance saya yang ada. Nah, dan nantinya teman jika sudah sukses melakukan migrasi, kita lakukan migrasi kembali. Ini akan bisa kita lakukan berulang kali. Nah, itu yang saya dapat dari informasi yang ada di sosial media sebelumnya. Jadi kita coba saja migrasi, teman-teman. Oke, kita coba saja langsung di sini, teman-teman. Dan kemungkinan besar di sini nanti akan juga available dari sisa saldo yang kita miliki. Nah, di sini kita coba, teman-teman ya, kita coba melakukan migrasi. Di sini saya maksimalkan saja sampai 83 dan sekarang saya klik pada bagian ini, teman, apply. Kita klik pada bagian apply seperti ini. Nah, sini terlihat tulisan seperti ini, teman, langsung. Nah, migration successfully. Nah, terlihat teman-teman di atasnya migration successfully dan di sini kalau kita lihat di historinya. Nah, kalau kita cek di sini, teman ya, kalau kita cek di sini ada migration histories. Nah, di sini kita coba klik, ini akan langsung menuju ke wallet kita, teman ya. Nah, nanti kita coba cek di wallet kita. Dan kalau kita klik di bagian total earning ini, teman-teman ya. Nah, sini terlihat kita dapat 80 dari hasil kita menambang dan 3 dari grup. Nah, ini yang bisa kita lakukan migrasi tadi, teman-teman. Dan kalau kita klik di bagian total earning, nah, di sini kalian lihat pada bagian total earning. Di sini saya memiliki balance, namanya memiliki balance 231 didapat dari menambang sendiri 80 ruby, 150 dari grup, dari tim teman-teman ya, dan trust circle. Ini kan ada trust circle-nya namanya yang bisa juga membuat kita dari trust circle juga untuk melakukan penambahan ruby kita, teman, seperti itu. Nah, jadi teman yang mungkin ini bisa kita dapatkan nantinya jika itu teman-teman kita juga sudah melakukan KYC, teman ya. Dan tentunya di sini tadi saya juga ada yang mendapatkan juga, teman ya. Ada mendapatkan hanya bagian user verified 3,18 ruby saja dari grup. Nah, apakah mungkin dari grup saya itu sudah ada terverifikasi atau tidak? Nah, dan kalau kita klik pada bagian migration kembali, apakah bisa lagi atau bagaimana? Nah, di sini kalau kita scroll ke sana belum bisa, teman ya. Nah, kalau kita scroll dari sini ke sini tidak bisa lagi karena tersedianya sekarang masih 0,18.
Jadi kita hanya menunggu dari verifikasi teman kita untuk melakukan migrasi kembali, mungkin teman-temannya seperti itu. Nah, kalau kita cek pada bagian balance kita sekarang, nah kita cek pada bagian balance kita sekarang apakah sudah muncul. Nah, ternyata di sini Ruby saya sudah muncul 83 blok, teman ya. Nah, di sini kita muncul Ruby kita 83 blok yang setara dengan $459. Nah, mungkin ini nanti kita bisa kirimkan kalau sudah atau bisa kita cairkan jika sudah listing. Nah, saat ini kan belum listing, teman-teman. Kalau sudah listing nantinya kita tinggal kirimkan saja ke exchange tersebut. Oke, teman, sekarang kita coba cek pada bagian balance saya, namanya di bagian mining apakah sudah berkurang atau bagaimana. Nah, di sini kalau kita lihat mining saya masih berjalan normal seperti ini, teman ya. Nah, tidak berkurang. Kalau kita refresh tidak bisa juga. Intinya di sini hasil penambangan semua terlihat dan masih di dalam balance wallet kita. Jadi wallet di mining sama wallet saldo di mining sama saldo di wallet itu dikomunikasikan ya, diakumulasikan menjadi di sini, teman, seperti itu. Oke, sekarang kita coba cek pada bagian sosial medianya dari Ruby Network ini. Nah, untuk Ruby Network ini baru membuat Twitter-nya, karena di sini saya juga baru menemukan juga untuk Twitter-nya. Di sini langsung saja kita baca informasi terbarunya, teman. Nah, sekitar 2 jam yang lalu dan juga ada story yang lalu. Kita baca saja dari mana, teman ya? Kita baca saja dari ini, teman ya, dari 6 hari yang lalu. Apa dari sini ya? Nah, dari sini saja, teman. Nah, dari 6 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, karena kebetulan juga di sini ada migration. Nah, teman-teman yang sudah melakukan verifikasi user atau akun, kalian bisa melakukan migrasi seperti cara yang tadi saya sebutkan. Nah, ya, itu secara praktek saya langsung tadi praktekkan. Dan di sini kalau kita coba cek, di sini ada announcement di 1 hari yang lalu dari Ruby Network tentang QC. Nah, mengenai QC mungkin memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Detailnya ada terlihat di sini. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Karena saya ambil keputusan saja atau kesimpulan karena saya sudah membaca sebelumnya, itu Ruby itu membuat QC agak lebih lambat karena banyaknya yang memasukkan multi account ya. Memasukkan misalnya verifikasi akunnya itu banyak, teman-teman, dengan menggunakan satu data atau satu KTP misalnya. Nah, atau mungkin blur fotonya dan masih banyak kendala seperti itu, teman-teman ya, menggunakan satu identitas untuk banyak akun. Dan kalau kita cek di bagian 2 jam yang lalu di sini ada informasi seperti ini. Nah, di sini kami mencoba memperjelas item ini, informasi lebih lanjut akan posting pada aplikasi dalam waktu dekat. Apa ini, teman ya? Akun WhatsApp Evening. Nah, di sini ada seperti ini. Dalam waktu dekat akan diposting di dalam aplikasi, teman-teman. Nah, itu dari Twitter-nya. Nah, kalau kita cek di Ruby Indonesia, ini adalah Telegram grup yang dari Ruby Indonesia, tetapi jedanya ini 1 jam ya, tidak bisa melakukan chat sebanyak mungkin, namanya kita diberikan jeda 1 jam saja. Dan di sini pun saya sudah mengucapkan selamat tentunya karena suksesnya melakukan KYC. Mungkin sebagai penyemangat bagi teman-teman yang melakukan KYC sampai sekarang belum diverifikasi, teman. Dan di sini juga ada yang menanyakan sampai antrian ke berapa, teman ya. Oke, saya jawab di sini sekarang dalam video 1484, teman ya. Untuk saat sekarang 1484 saya sudah sukses melakukan KYC. Mungkin bagi teman-teman yang di belakang segera menyusul, teman-teman ya. Oke, kita cek lagi di sini apakah informasi terbaru. Di sini untuk informasi terbaru tentang wallet, ya, untuk menyimpan seed phrase, kode hash dan kode QR saat kalian membuat wallet. Ini penting untuk kalian simpan, teman. Nah, di sini pun saya juga melihat ada informasi dari Ruby Global Community. Nah, KC dari ini channelnya, teman ya, melakukan chat KYC screening function is ready. We will be back tomorrow, teman. Nah, kalau kita cek kembali di sini yang disematkan langsung diarahkan ke sini. Nah, intinya kalian bisa coba-coba dari besok, teman ya. Nah, di sini kalau kita cek kembali yang di bagian disematkan, nah sini juga kenapa katanya itu dari KYC-nya itu lama. Nah, kalau saya cek ini sudah saya jelaskan sebelumnya, inti singkatnya ini karena banyaknya yang melakukan KYC dengan menggunakan satu identitas untuk banyak akun ya. Nah, di sini sudah dibuat atau sudah diverifikasi 1400 KYC dari 6000 ini. Nah, jadi karena saya berada di 1484, jadi dari ini 18 September, 19 September sekarang saya sudah di KYC-kan sukses, teman. Jadi
untuk QWC yang kalian berada di bawah 6.000, kalian tinggal menunggu saja teman ya. Seperti itu. Bagi teman yang belum bisa melakukan QWC, tinggal tunggu saja waktunya, pasti akan semua bisa melakukan QWC teman-teman. Oke teman, mungkin itu saja yang mungkin kesempatan pada kali ini untuk bisa saya sampaikan dari tutorial atau merupakan ciri-ciri bagaimana QWC sukses, bagaimana tutorial untuk melakukan migrasi ke balance atau ke wallet kita, ya, dari balance mining kita ke wallet kita, ya. Dan semoga kalian yang belum sukses QWC segera sukses menyusul, ya. Sampai jumpa dan salam cuan. Semoga informasi kali ini bermanfaat. See you next video. Bye bye.